prepare steril. Nah, misalnya untuk NGT, ya. Ini saya keluarkan aja karena itu pakai. Untuk NGT, ya, untuk NGT ini kita masukkan juga dalam kondisi steril ya, dari segelnya kemudian masuk ke sini. Itu. Nah, penataan nanti kalau ujian itu kan ada yang piketnya. Silahkan nanti untuk menata NGT, misalnya disediakan hanya satu selang ya, satu selang untuk dimasukkan ke instrumen. Silahkan ditata sebaik mungkin ya, jangan asal ini seperti ini dimasukkan, yang penting bisa ditutup ya. Ketika dibuka ya tadi hasilnya seperti tadi ya, jadi silahkan dikondisikan NGT ini digulung ya, digulung, kemudian kesulitan ketika akan mengambil alat. Nah ini aja single. Nah, ini ya contoh tadi sudah rapi, kemudian saya ngambil apa, kasa, itu jadi seperti ini lagi. Maka nanti yang piket itu kalau saya biasanya, kalau yang semakin cerdas yang piketnya, cerdas artinya bukan nilainya terus A semua, tidak ya, dia bisa mengkondisikan ya semua alat dengan baik ya. Itu nanti akan sangat membantu ya, temannya akan sangat terbantu sekali di setting agar temannya nanti tidak kesulitan. Seperti contoh misalnya tadi yang disiapkan lagi adalah ini kasa ya, ini harus rapi, jangan semuanya numpuk sana numpuk sini, nanti bingung temennya. Nah kemudian ini ya spek, ada spek ya, speknya juga disiapkan. Lalu apa, pinset ya, pinsetnya ini juga nggak kemana-mana ya, pinsetnya silahkan diletakkan ya dengan baik. Nah, jadi kalau rapi seperti ini temennya mudah. Kemudian selain alat-alat yang ada di sini, ada kasa, ada pinset anatomis, kemudian ada spek ya. Kemudian jeli. Nah ini gel ya, gel atau jeli pelumas. Lalu plester, nah, plester dan gunting plester ini. Nah plesternya bisa disiapkan dulu. Nah seperti ini. Jadi nanti saat pas ujian OSCA yang mendapatkan piket itu silahkan dipotong dulu ya. Dipotong seperti ini 7 kali 2. Ini panjangnya 7 kotak, ke sampingnya lebarnya 2 kotak. Nanti digunting ya, sisakan 2 kotak seperti ini. Digunting sejumlah mahasiswa ya. Nah itu disiapkan aja, disiapkan di sini. Nah, sehingga nanti ketika ngambil sudah ready ya. Karena hanya 7 menit itu biasanya kadang gunting aja lama. Alat selanjutnya adalah klem. Nah ini namanya arteri klem ya. Arteri klem nanti belajar cara bukanya bagaimana. Kalau yang nggak paham ya, ini mau dipenggang sampai kapanpun dia nggak akan buka ya. Caranya disentuh ke bawah ya. Jadi ini ke bawah, ini ke atas, sehingga ini klemnya ya bisa terbuka, pengaitnya bisa terbuka. Pengaitnya pun ini juga ada yang 1 ya, gigi 1, gigi 2, gigi 3. Semakin banyak giginya ini tambah kenceng. Jadi cukup kalau untuk mengklaim NGT itu hanya di gigi pertama saja, ini sudah cukup. Lalu ada handwrap ya. Ini nanti ya tisu, kemudian food bottle, gelas ukur itu nanti kita siapkan ketika memberi makan melalui NGT. Ini kita belajar untuk pemasangannya dulu. Lalu handscoon, handscoonnya steril atau bersih? Bersih. Ya, handscoonnya bersih. Kemudian ada stetoskop. Ini nanti gunanya adalah untuk konsultasi ya, ketika kita mau mengecek. Kemudian ada bengkok. Nah, bengkoknya disiapkan 2. Ada 2 bengkok. 1 bengkok yang berisi lisol ya, nanti kita isi lisol. Ya, 1 kita isi lisol untuk merendam alat ya. Yang 1 bengkok yang kita posisikan sebagai tempat sampah, nanti kita biarkan seperti ini ya, disiapkan 2. Ini ada juga food bottle, nanti kita pakai di akhir. Baik, untuk alat ada yang mau ditanyakan? Siap ya? Sudah siap semua ya? Nah, berarti alatnya sudah siap, ready, sudah kita cek ya, fungsinya baik dan tidak expired dan sesuai dengan yang dibutuhkan ya, untuk memberikan makan melalui NGT dan juga nanti untuk pelaksanaan NGT. Nah ya, kesiapan saya, kesiapan alat, kemudian pasien.
Nah, kalau Oscar dimulai dari fase orientasi. Nah, sekarang di hadapan kita ada seorang laki-laki, nah, namanya Bapak kasih nama siapa? Siapa? Supri. Bapak Supri ya. Namanya cukup pendek, Supri gitu aja. Bapak Supri usia 60 tahun. Bapak Supri ini mengalami mukositis oral. Ya, mukositis oral itu sariawan ya, semacam sariawan tapi penuh ya di mulut. Ya, sampai menjadi tukak ya, sehingga Bapak Supri ini tidak bisa minum sakit ya, mengunyah makanan pun tidak bisa ya, karena lukanya menjadikan mulutnya jadi kaku dan sangat nyeri. Nah, oleh dokter Pak Supri ini diberikan advis untuk mendapatkan makanan cair ya, susu 200 ml yang dimasukkan melalui NGT. Nah, berarti kita sekarang akan memasang NGT dengan tujuan untuk memberikan nutrisi dalam bentuk cair ya, guna memenuhi kebutuhan nutrisi atau kebutuhan gizi Tuan Supri. Ya, sekarang fase orientasi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Supri. Boleh kita menyebut nama sebetulnya ya, karena kan kita sudah tahu identitas pasien. Ya. Kemudian pasiennya menjawab, baru kita memperkenalkan diri. Oke, Pak, mohon izin nih Pak, saya perawat, nama lengkap saya Dira Alfianti. Bapak bisa panggil saya Bu Dira atau Nes Dira atau Suster Dira. Monggo Bapak kerso yang mana, nggih? Pak Supri, bisa disebutkan nama lengkapnya Pak? Kita minta untuk menyebutkan nama lengkap. Namanya Supri Bu. Oh ya, Supri saja nggih Pak. Tidak ada kepanjangannya Pak. Boten Bu. Ya baik Pak Supri. Tanggal lahirnya berapa Pak? Kita tanya nama dan tanggal lahir. Tanggal lahir beliau menyebutkan, Pak, saya mohon izin nggih untuk mengecek gelang. Gelangnya dicek. Ya. Baik nggih, Tuan Supri nggih, atas nama Tuan Supri. Nomor RM-nya sudah sesuai nih dengan catatan saya, tanggal lahirnya sesuai dengan yang Bapak sebutkan. Pak Supri, nyuwun sewu mulutnya masih sakit boten Pak? Kalau misalnya untuk mangap itu masih kaku nggih, berarti belum bisa minum, sudah dicoba minum melalui mulut Pak, sudah pernah? Sudah Bu. Bisa nggak Pak menelannya, agak sulit soalnya nyeri. Itu jawaban dari pasien. Baik Pak Supri, jadi Pak, karena Bapak tidak bisa menerima makanan, minuman melalui oral atau mulut, hari ini dokter memberikan advis untuk pemasangan NGT. Jadi nanti Bapak akan dipasang selang, selangnya nanti dimasukkan melalui hidung ya Pak. Dimasukkan melalui hidung, nanti akan sampai ke lambung. Nah, tujuannya selang ini dipasang agar kami bisa memberikan nutrisi dalam bentuk cair melalui selangnya. Sehingga meskipun Bapak tidak dahar, meskipun Bapak tidak minum melalui mulut, Bapak tetap terpenuhi kebutuhan gizinya, kebutuhan nutrisinya, sehingga dapat meningkatkan penyembuhan juga. Jelas ya Pak tujuannya? Nah, jadi tujuan itu jangan hanya menjelaskan saya datang ke sini untuk pemasangan NGT, itu keliru. Nanti kalau seperti itu penguji akan menulis tidak. Ya, tujuannya bukan hanya untuk pemasangan NGT. Tujuan itu ada tujuan kehadiran, yaitu memasang NGT. Nah, kita jelaskan juga tujuan NGT itu untuk apa? Kenapa kok dia dipasang selang? Ya. Nah, baik Pak. Kalau sudah jelas, nanti prosedurnya Pak, Bapak nanti akan saya posisikan setengah duduk nih Pak. Kemudian nanti saya akan siapkan selangnya, saya ukur dulu, saya olesi jeli, ya, kemudian saya akan mulai masukkan melalui hidung Bapak. Nah, memang rasanya agak risih, agak nggak enak gitu gitu Pak, tapi mohon nanti Bapak jangan ditahan ya, jangan ditahan, jangan ada upaya untuk membatukkan atau memuntahkan. Nah, nanti ketika selang itu masuk sampai di kerongkongan atau di tenggorokan, kan pasti Bapak terasa nggih. Nah, saat itu Bapak nanti kepalanya agak dingklok gini nih Pak, lehernya ditekuk ke depan, kemudian ada gerakan menelan. Jadi selangnya ditelan aja. Nanti saya akan mengikuti. Nggih, masuk, telan, masuk, lagi telan, masukkan lagi telan terus sampai tindakan selesai. Ini jelas Pak Supri? Ada yang mau ditanyakan mboten Pak? Sudah ya, fase orientasi. Yang terakhir kita pastikan kesiapannya. Ya, Bapak sudah jelas ya. Saya mulai akan melakukan tindakan. Nah, Bapak
apakah mau ada yang ingin dilakukan dulu, misalnya Bapak mau BAK dulu, ya kita tawarkan dulu. Jangan sampai nanti di tengah-tengah, suster saya kok mau BAK, suster saya mau BAB, nah, padahal selangnya sudah sampai di sini misalnya. Apa yang dilakukan? Masa dibiarkan kewer-kewer gitu ya, enggak, berarti kan harus ditarik dulu, cabut dulu, nanti ngulangi lagi. Nah itu hal yang sangat tidak nyaman. Jadi di fase orientasi pada saat kita menanyakan kesiapan pasien itu tidak harus selalu apakah Bapak sudah siap. Pasien mesti akan bilang ya siap gitu, padahal dia mungkin ngempet BAK tadi misalnya, Pak ada yang mau dilakukan dulu, Bapak mungkin mau ke kamar mandi dulu, atau mungkin mau apa ya, silahkan sebelum tindakan saya mulai. Nah, kalau tidak ada berarti sudah siap ya Pak, saya siapkan peralatannya. Alatnya didekatkan, kita masuk ke fase kerja. Ya, fase kerja yang dilakukan pertama kali adalah cuci tangan. Ya, silahkan melakukan cuci tangan dengan teknik yang benar. Kita harus tahu sediaannya, apakah ini cairan dalam bentuk cair, apakah dalam bentuk gel. Karena itu nanti menentukan seberapa banyak ya atau tekanan kita ya, kita harus mengatur ketika mengambil. Kemudian banyaknya ya, kalau nanti kita terlalu melesetnya terlalu dalam, sedangkan ini cairan, akhirnya bagaimana? Menjerat kemana-mana ya. Jadi kita hanya memperkirakan saja sesuai dengan sediaan. Nah, pompa pakai tangan yang tidak dominan. Ini kan dominan ya, ini tidak dominan. Nah kemudian tangan kita ini nggak boleh, nanti pas cuci tangan seringnya manjel tuh cuci tangan tuh seperti ini. Dan ini nempel, ya itu nggak boleh, ini rawan kontaminasi. Karena ini kan harusnya steril ya, dalamnya steril. Jadi pendek seperti ini, nah ini seperti ini. Tidak perlu nempel, ya ambil secukupnya saja. Ambil secukupnya, kemudian cuci tangan semuanya sudah hafal ya? Yang benar seperti ini. Nah, ini. Jadi bukan begini, ini salah, bukan begini. Bukan begini, kadang mahasiswa kalau sudah hujan tuh di bawah gini, nah nggak boleh ya. Jadi tengadah telungkup, ya ini, lalu nah ini setelah ya melalui punggung tangan, kemudian setelah ini, setelah itu ya kan bolak balik ya, kemudian setelah nah sebetulnya bukan jempol ya, ini tangannya seperti ini ya. Kemudian ayo gini dulu apa mengunci dulu? Mengunci. Selaci ya, jadi mengingatnya adalah selaci, sela-sela, setelah sela-sela adalah mengunci dulu, setelah mengunci. Nah caranya ini, kemudian ini bukan gini, kalau begini salah nanti ya. Jadi ini ya, kalau dada halo kan gini, hai gitu ya. Enggak, ini pegang. Nah, nanti ini. Nah, yang betul seperti ini. Selaci, terus apa? Put. Nah, kalau kata bantunya sih itu ya, ini ya. Ujung jari, bukan ujung kuku. Makanya kuku nggak boleh panjang. Ujung jari. Tapi menambahkan sampai ke pergelangan tangan. Oke, tangan kita sudah clear. Setelah cuci tangan, kita langsung ingat 3P ya. 3P tidak boleh diperbankan ya, 3P itu nggak boleh. Cukup ada di pikiran kita. Baik Pak, saya tutup dulu nggih kordennya. Nah ini adalah privacy ya, kordennya ditutup atau pasang sampiran. Lalu Pak, sekarang Bapak saya posisikan setengah duduk nggih, semipolar ya, namanya semipolar Pak. Ini berat banget ini, kayaknya dia nggak bisa bergerak. Ya toh, berat toh? Kepalanya yang gerak. Ya, kalau kepalanya nih mudah nih. Tapi ini badannya berat banget nih. Nah, kalau kalian satu nanti kecedit nih. Pak, saya posisikan semipolar ini. Ya. Anggap saja nih semipolar, harusnya kalau semipolar kan segini. Bisa diatur nggak? Kalau bisa diatur ya, silakan bisa diatur di bagian tempat tidurnya. Nggak iso. Ada bed yang bisa, ada yang enggak ya. Kalau nggak bisa berarti nanti dibantu dengan 3 bantal ya. 3 bantal biar posisinya setengah
duduk atau semi polar. Nih Pak, sudah nih Pak. Posisinya nyaman ya, setengah duduknya. Anggap saja ini sudah setengah duduk ya. Saya izin untuk pasang perlak nih Pak. Pasang perlaknya digulung ya. Nanti kalau belajar langsung belajar kol yang saya bagikan itu. Karena itu nanti yang untuk ujian. Pasang perlak sudah. Nah, kemudian setelah pasang perlak yang kita lakukan adalah cek dulu. Cek dulu penlightnya mana ya? Ya tadi lupa ya penlightnya. Penlightnya di mana? Penlight itu center. Ya sudah, kita simulasikan saja. Misalnya ini penlight ya, harusnya ini bukan. Jadi kita harus lihat dulu, cek dulu pakai penlight apakah ada sumbatan atau tidak ya. Kemudian ada bengkak yang nanti mengganggu pemasangan atau tidak. Ya, baik Pak, ini tidak ada sumbatan, tidak ada sumbatan baik lubang kanan maupun kiri. Hidungnya juga tidak ada pembengkakan, tidak ada polip saya lihat. Jadi nanti aman, tetap dipasang melalui hidung. Kita mau persiapan alat, semuanya dibuka dulu. Ya, semuanya dibuka. Ini diambil, ya, disiapkan. Disiapkan di sini. Kemudian bengkok didekatkan. Kalau posisi seperti ini, ya, posisi mepet seperti ini, kita harus hati-hati untuk menempatkan bengkok. Karena pantuknya terlalu besar ya. Ini hanya potol sendiri. Saya ambil aja. Ya nanti saya cukup. Ini disiapkan di dekat pasien ya, dua bengkok bengkok yang untuk sampah sama bengkok yang sisa. Nah ini sudah kita buka semua. Setelah kita buka semua, baru kita pakai handscoon. Handscoon silakan dipakai satu persatu. Ya, tidak boleh langsung mengambil dua-duanya langsung diletakkan di sini, tidak boleh. Kalau tidak steril kan kita lebih mudah ya, lebih fleksibel. Nah, satu terpasang, baru ambil yang satu lagi. Itu lebihnya saja itu. Lebih saya bukan. Handscoon. Nah, sekarang kita mau mengambil ya, mulai ambil untuk ini disiapkan ini sekaligus. Kita kan mau ambil NGT untuk diukur ya. Ini disiapkan agar nanti kita sudah nggak pakai kurentan lagi. Nah, ini disiapkan seperti ini. NGT-nya diambil. Nah, kalau ada di atas kan enak ya, urut. Jadi urut. Ini diangkat, angkatkan. Sekarang kita mau melakukan pengukuran dulu. Pak, saya ukur dulu deh selangnya. Nah, ini tetap gulung dulu. Diukur mulai dari mana? Dari hidung. Tidak boleh nempel begini. Karena ngukurnya bukan seperti ngukur baju yang harus tepat ya. Nah ini dikira-kira ini masih tulisannya di gulung. Nah, dari hidung ke telinga. Saya ukur nggih Pak, dari hidung ke telinga. Oke baik, ini saya tandai dulu. Ya, saya tandai dulu. Berarti yang kiri ini di sini. Kemudian dari telinga saya ukur sampai di prosesus. Istilahnya ulu hati ya kalau prosesus. Oke. Nah, ini sudah saya tandai nggih Pak. Nah, tandainya sekian. Ini ya. Ini kalau sudah kita tandai, kita tidak selalu harus menandai seperti ini. Yang penting kita tahu, oh ini 45, kemudian separuh. Ya, separuh antara 45 dan 55. Nah, cukup tandai pakai tangan. Ya. Kemudian ingat, kita ini tidak boleh terlalu panjang di awal, kita gulung lagi. Ya, agar tidak kemana-mana, apalagi ini sampai masuk bengkok. Nah, nggak boleh ya. Pak, baik sudah saya ukur nih Pak. Sekarang saya mau oleskan jeli dulu. Jeli, cara oleskannya ya. Ambil jelinya, letakkan di kasa. Letakkan di kasa dulu. Jangan langsung, ya nggak boleh mengoleskan jeli langsung di sini. Nanti jeli itu kan juga sebetulnya steril ya. Ambil pinsetnya, ya, bantuan pinset. Nah, ini diambil. Tangannya seperti ini, letakkan dulu. Nah, ini letakkan dulu. Ini ya, jelinya ada di sini.
10 cm ya, kira-kira 10 cm. Ini langsung letakkan di jelinya. Letakkan, kemudian ditangkupkan. Sekali saja. Tidak boleh diulang-ulang. Ketika begini juga nggak usah diusap-usap gini, nggak perlu. Karena begitu ini ya, seperti ini dia sudah kena semua. Langsung dibuang. Oke, ambil lagi pinsetnya. Karena pinsetnya jatuh ke dalam, kita harus pakai korentan. Ini tangan kanan menggenggam. Awalnya menggenggam itu pasti betul nanti pegangnya. Menggenggam dulu, kemudian nyepit. Menggenggam, kemudian cepit. Ya. Jangan terlalu ke atas. Kalau terlalu ke atas nanti gini ya. Jadi ke bawah. Ya, ke bawah. Oke, Pak. Saya mulai, nggih Pak. Ini nanti dipasang. Ini nanti Bapak tarik nafas panjang. Memang betul agak tidak nyaman, tapi Bapak nanti sesuai dengan instruksi saya tadi, nggih. Kalau sudah sampai di tenggorokan, Bapak kepalanya dingkloknya ke depan dan ditelan selangnya, terus ditelan, gerakan menelan berulang-ulang. Jelas Pak, saya mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masukkan. Begitu masuknya ya, masuk. Kemudian ambil lagi. Ini bisa nggak ya? Bisa. Ya, terus masukkan. Sudah sampai Pak. Nggih Bapak, dingklok nggih ke depan. Nggih, ditelan Pak. Nggih, bagus. Nggih, agak nggak nyaman ya Pak. Sebentar lagi Pak. Ini masuk beneran nggak ya? Karena kemarin kalau pantum anak itu masuk nanti keluar melalui mulut. Karena memang bukan pantum untuk nah, ini kayaknya nyumbal di hidung. Masukkannya sampai di mana? Nambah nggak ya? Ini kayaknya enggak ya. Ya, anggap saja ini sudah sampai batas ya. Karena ini memang bukan pantum NGT, jadi dimasukkan. Kayaknya dia ngumpul di otak jadinya. Sudah nggih Pak, pemasangannya sudah. Ini saya cek dulu nggih Pak. Saya akan ngecek dulu apakah selangnya sudah masuk lambung atau belum. Nah, ini pinsetnya sudah tidak kita pakai, letakkan di bengkok yang isinya tisus. Nah, ini tekuk dulu karena tidak kita klem. Ya, biar nggak bolak-balik klem, atau tekuk di sini juga nggak apa-apa. Nah, kemudian ambil spatnya, lakukan aspirasi. Ini cara ngecek yang pertama. Tarik. Misalnya yang keluar adalah cairan lambung warna kuning, berarti ini sudah benar masuk di dalam lambung. Nanti cara yang lain nggak usah dipastikan lagi, itu nggak usah direndam di air ya, ada gelembung atau tidak ya, nggak perlu. Kalau dia masuk paru-paru dari awal dia sudah batuk pasiennya. Bisa langsung kita Pak, ini sudah keluar nih cairan kuning, berarti sudah masuk di lambung. Ya, saya cek satu kali lagi nih Pak dengan cara yang lain. Nah, ini masukkan dulu, kemudian kalau tadi ada cairannya lambung ya, berarti kan harus pakai udara dulu ya, diisi udara, kemudian masukkan lagi. Kalau tadi nggak ada cairannya nggak apa-apa kan, ini sudah terisi udara. Ya. Sebentar nih Pak, ambil stetoskop. Ya. Pasang di telinga ya, nanti nggak boleh begini ya, jangan dicontoh ya, ambil kemudian pasang di telinga. Nah, kita lakukan auskultasi di mana? Di perut bagian kiri. Harus dibuka. Ini laki-laki perempuan loh. Ini kayaknya untuk persalinan ya, laki-laki. Di kiri, kemudian tekan ya, ditekan. Nah, ditekan, nanti ditekan. Nah, ini sudah kita pegang dulu. Stetoskopnya ditekan. Lalu udaranya diinjeksikan, tapi cepat ya, karena kalau hanya pelan-pelan nanti nggak akan kita dengar. Nah, jadi diinjeksikan dengan cepat. Gluk. Nah, nanti kita dengar. Nah, suara gluk berarti ada udara yang kita masukkan ke dalam gaster atau lambung. Ya. Sudah betul nih Pak, ini sudah masuk di paru. Sudah masuk di lambung ya. Sudah saya cek. Nah, kemudian selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan fixasi.
klem dulu ya. Karena apa? Karena mau kita ambil, ini diambil lalu dibuang harusnya. Tapi karena nanti kita pakai lagi, letakkan di sini. Oke, nah kita kan masih pakai handscoon ini ya. Nah, ini biar di sini dulu, kemudian rapikan ya, rapikan di bawah, tapi kan tetap dekat. Supaya apa? Nanti ketika sudah lepasin pun kita sudah tidak pegang apa-apa lagi. Pemasangannya sudah selesai Pak. Perlaknya saya ambil nih. Perlaknya diambil dulu. Oke, perlak diambil. Lalu ini ditutup, ya, ditutup. Semuanya sudah clear. Kita nggak akan pegang apapun lagi. Baru handscoon-nya dilepas. Ya, handscoon dibuka. Handscoon dibuka, kemudian dibuang. Buang dari atas. Nah sekarang, baik Pak. Sekarang kita plester dulu nih. Nah, ini plesternya. Tidak usah mencari. Nah begini. Cukup caranya adalah ini kan seperti ini posisinya, jempol kita letakkan di atas ujung ini, ya, agak ngambang gitu ya, agak ngambang tapi nyentuh sedikit digulung ya, gulung seperti ini. Nah coba, nah ini sudah apa? Sudah mengelupas ya, gulung dulu. Nah, ini tuh tidak seperti hipavik ya, kalau hipavik memang harganya lebih mahal, tapi nah ini kan sudah mengelupas ya. Dorong aja dia sudah mengelupas. Ketika sudah mengelupas ya, ingat ini rekatnya sangat kuat ya. Jadi kita tidak boleh banyak memanipulasi yang bagian dalam yang ada lemnya. Ini cukup ambil sedikit saja di ujung begini, nggak usah dipegang-pegang dalamnya. Nah ini buka seperti ini. Ini nggak usah dipegang-pegang. Nah ini kan tadi yang nempel di hidung ya, yang tidak putus tadi. Letakkan di sini. Ini, ya, kemudian ini baru kita tarik. Ketika narik, dia tarik aja, nggak usah pegang manapun. Biar seperti itu. Nah, ini dibuang. Baru dipisahkan. Ingat, memisahkannya nggak perlu megang begini ya. Pisahkannya, nah ujung aja. Ini aja, hanya seperti ini aja kita sudah nempel ya, ujung kanan dan kiri. Ini sudah pisah. Intinya jangan sampai tangan kita banyak manipulasi. Nanti akan apa? Kalau sudah lengket dia akan jadi satu lah, nanti malah bingung, nggak bisa diluruskan lagi. Ambil selangnya, diangkat seperti ini. Satu dulu yang kita eksekusi. Ini belok bawah. Ini boleh nempel begini hanya untuk membantu untuk menempelkan. Tarik, tempelkan di hidung. Tambah yang satu lagi. Ini satu. Ke bawah, angkat, tarik, tempel. Terus ini kita tarik, keluar nggak? Ini sudah sangat kencang fiksasinya. Baik, sampun nggih Pak. Ini memang sampun nggih Pak, ini sudah kencang. Ya. Oke, pemasangan selesai. Memang pastinya seperti ini. Jadi nanti jangan heran ketika ada rumah sakit yang memang akan memasang tutup dari spet. Ya, spetnya ditutupkan di sini. Ada yang tetap seperti ini, nggak apa-apa. Nanti ini diletakkan di bawah bantal pasien agar tidak tertindih, agar tidak mengganggu. Ini tidak berbahaya karena memang tidak tajam ya, bukan benda tajam. Nah, fase kerja selesai. Langsung akhiri dengan cuci tangan. Ya, cuci tangan baru fase terminasi. Ya. Baik Pak Supri, tindakannya sudah selesai. Oke, sudah selesai, alhamdulillah. Bapak, bagaimana rasanya tadi ketika dipasang? Hidungnya perih atau tidak Pak? Kita banyak respon pasien. Ya, rasanya gimana Pak? Kayak mau muntah gitu ya? Itu namanya evaluasi subjektif. Evaluasi objektifnya, Pak, ini sudah terpasang nih. Bapak sudah terpasang selang nih dari hidung menuju ke lambung yang gunanya nanti untuk memasukkan nutrisi cair. Baik Pak, tindakan sudah selesai. Nanti 3 jam lagi saya akan kembali ke ruangan Bapak untuk memberikan nutrisi cair berupa susu sebanyak 200 cc. Gitu Pak. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa. Kemudian kita lafalkan doa ya. Doa untuk orang sakit semuanya sudah hafal? Coba. Siapa yang mau?
Ya, bareng-bareng sendiri nggak berani. Pokoknya nanti kalau ujian harus hafal ya. Tuh, bacakan. Tuh. Ya, baik Pak, sudah selesai ya. Bapak ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya mohon izin pamit dulu nih Pak. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, nanti ketika